Itu saya ngobrol dengan teman Sari, dengan beberapa kecamatan, masuklah saya kepada masukin itu. Itu yang tadi sampaikan hanya ada 18 orang. Dari Ciawi pejuang kamu itu ada Bu Nena sama Pak Yudi. Yang panas-panasan ya. Pak Yudi ikut ke DPR sekali, itu sampai ke DPR. DPR diterima oleh Ketua Komisi 1, Pak Yudha, masuk ke Kemdikbud diterima oleh Pak Karim, masuk ke Kemdikbud ditolak. Jadi Pak, ada semangat. Kita sampai biasa ini sampai sekarang di grup ya. Nah, alhamdulillah yang mana kita bulan 8 tahun 2020 menjadi berubah menjadi PPKM RT nomor 20 tahun 2022. Yang mana tadinya tahap 3 Bapak Ibu ini tetap harus ujian lagi, harus bersaing dengan umum. Bisa lintas kabupaten kita ikut ujiannya. Kemarin aja kita bersaing dalam tingkat satu sekolah aja, antar sekolah kita udah lumayan repot. Apalagi harus bersaing antar lintas kabupaten. Akhirnya dengan desakan-desakan teman, Bu Nena yang lainnya, akhirnya Program KP mengeluarkan undang-undang PKM nomor 20 tahun 2022, yang mana salah satu isinya bahwa yang guru lulus basic grade kemarin yang belum mendapatkan formasi harus diangkat tahun 2022 ini. Di situ kita melihat kepada keputusan Presiden nomor 80 tahun 2020 yang mana P3K itu adalah kewajiban. Akhirnya kita oleh Kemdikbud diminta kembali ke daerah untuk berjuang di daerah masing-masing. Jadi pusat hanya bisa menekan kepada daerah untuk mengalokasikan anggaran untuk mengangkat. Kita turun lagi ke bawah. Alhamdulillah di RPD Kabupaten Bogor ibu banyak perempuan, sampai perempuan kita gerakan. Makanya saya bilang kan dengan kekuatan cinta di Bogor itu anggota dewannya kita rayu semua, pokoknya perempuan suruh turun, suruh rayu dulu, namun mantul kakak laki diturun. Akhirnya dirayu dengan bahasanya lembut. Anggota dewan itu mulai luluh, akhirnya sampai membuka waktu untuk beraudien dengan kita. Pertama kita audien, kita gagal, tetap kita ditolak, angka tetap di 721. Di situ kita gimana caranya? Ya udahlah kita aksi demo. Saya gerakan demo tanggal 7 Juli. Di situ kita gaungkan demo. Padahal itu masanya nggak ada ya. Kita hanya 60 orang. Hanya saya bermain media. Saya muat semua di radar Bogor, semua media-media, teman-teman yang punya media kita panggil. Kita ngadain konferensi pers, kita demo agar gerakan massal. Akhirnya seperti akan demo besar. Padahal kita sedih, peserta kita hanya ada 60 orang. Dan sampai saat ini peserta 60 orang itu saya masukkan dengan namanya tim pejuang. Karena itu yang 60 orang. Mereka yang satu orang membuat 5 akun Facebook, 3 akun Facebook, kita ramaikan aja semua. Nah di situ Pemda gerah. Malam-malam kita ditelepon, tolong jangan dijadikan demonya. Besok kita ujian, kuota akan saya penuhi. Saya batalkan waktu itu yang tanggal 7, demo tidak jadi. Kita audien lagi paginya, akhirnya kuota naik. Jadi dari 721 jadi 1520. Kita jadi 1520. Kita pulang tuh. Pas pulang saya ranking semua. Dari 1520 itu alhamdulillah kalau saya masuk dalam rankingan keangkat. Cuma dari teman-teman yang lain bagaimana? Nah di situ kita audien lagi, nego lagi, tidak masuk lagi. Barulah kita di situ mengadakan demo besar-besaran tanggal 19 Juli. Dimana kita waktu itu kalau kita nggak punya masalah kita nggak akan takut dengan media. Kuota akan dipenuhi. Di situ kita nggak percaya. Bahkan saya dengan ketua sendiri malam-malam saya nyampe rumah dari Jawa itu jam setengah 11 malam langsung ribut. Kita langsung rapat online, gimit. Karena kita kemarin keterbatasan di tempat juga waktu, kita selalu pertemuan itu sibuknya gimit. Kita ribut sampai malam-malam. Akhirnya kita siapa yang mau bertanggung jawab jika mana memang Pemda ini mengkhianati kita, gitu, membohongi kita. Akhirnya disepakati, pagi-pagi kita datang lagi ke gedung Serta. Alhamdulillah 3039 akan diangkat pada tahun 2023. Nah Bapak Ibu,
tahun 2023 ini bukan hanya pernyataan dari kepala dinas, bukan hanya pernyataan dari Sekda, bukan hanya pernyataan dari Dewan, bahkan pernyataan dari PLT pun ada, PLT Bupati itu dibuat juga di media. Silakan di Google aja, bisa dicari, ketik aja kayaknya di LPGP 3K Kabupaten Bogor, dan itu ada berita-berita. Nah itu tanggal 19, tanggal 20 nya kita kawal, tanggal 20 kita kawal. Saya kasihan juga kepada bagian kepegawaian distrik, Pak Siswadi sama Bu Eni, kita paksa dia begadang, harus selesai malam itu. Tanggal 20 nya kita kawal, berangkat ke Kemenpan, karena ada dua ya Ibu, Kemenpan distrik itu melaporkannya kepada Kemdikbud, BKPSDM itu melaporkannya kepada Kemenpan. Jadi Kemdikbud hanya mengetahui angka dan unit kerja, tapi Bainet itu tidak tahu. Yang mengetahui namanya siapa-siapa yang diangkat itu adalah BKPSDM. Jadi dua-duanya ini harus sinkron. Makanya kemarin tanggal 20 BKPSDM dia melaporkan kepada Kemenpan, Dinas Pendidikan melaporkan kepada Kemdikbud. Kita kawal, kita buktikan, kita lihat, dan alhamdulillah hasil dari itu tanggal 20 kita melihat sendiri langsung dari aplikasinya. Tadinya saya pengen pamerkan ada yang fokus, cuman nggak ada yang fokusnya. Nah ini adalah hasil dari aplikasi tanggal 20 Juli yang kemarin dipotong. Nah ini kenapa tidak saya sebarin dulu, tidak saya buka, tapi kalau untuk Ciawi pernah saya sebar, ya, pernah saya perlihatkan, cuma saya hapus lagi. Karena amanat dari sana jangan di-share. Kota pada tahun 2021 itu adalah 28 formasi. Tadinya yang tahap 2021 yang kemarin itu yang 1.300-an ya. Itu ada 28 orang yang tidak mengisi formasi. Itu dengan catatan ada yang meninggal, ada juga yang mengundurkan diri. Itu ada 28. Nah terus setelah itu kami konfirmasi balik, dia juga menyampaikan, katanya mohon kepada teman-teman guru tolong disampaikan aja, katanya bahwa juknis itu akan keluar di awal September, dan biasanya setelah juknis itu tidak lama akun SSN dibuka. Jadi kita sekarang tinggal bersabar Bapak Ibu. Nah tadi bagaimana seperti tadi sampaikan pengawas, mudah-mudahan katanya PLT Bupati benar, tidak ingkar janji. Kita kemarin sudah tegaskan Bapak Ibu ketika audien, mungkin ada Bu Nena, ada kan audien, selain kita pakai berita acara, ada MOU-nya kita dengan Sekda. Tenang, jadi di sini saya harap juga Bapak Ibu terima kasih kepada yang sudah mendukung pada perjuangan kami, apalagi